Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan membuatkan edukasi tentang seputaran benda-benda bertuah untuk menambah wawasan buat saudara-saudara kita yang awam, supaya lebih memahami dan menambah wawasan agar supaya lebih paham, saudaraku. Dan tentang Badar Pulosani, saudaraku, memang banyak, saudaraku, kalau orang-orang zaman sekarang itu tidak paham, karena mungkin kalau ada sebagian yang tahu, mungkin bahasanya itu bisa dihitung dengan jari, ya tidak bahasanya itu disampaikan lagi ke orang lain, saudaraku. Makanya kenapa kok saya sering membuatkan edukasi tentang Badar Pulosani. Bahasanya itu edukasinya biar tidak bahasanya itu musnah, saudaraku. Biar orang-orang kedepannya itu tahu juga tentang Badar Pulosani itu sendiri. Karena kalau zaman orang dahulu, saudaraku, itu kan tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan ada bahasanya HP, bisa dipakai buat mengunggah video di YouTube dan bisa ditonton orang banyak. Bahasanya itu bisa disampaikan ke orang-orang umum untuk menambah wawasan. Bahasanya itu tadi biar pengertian tentang Badar Pulosani, barang peninggalan dari leluhur, itu tidak terputus gitu loh, saudaraku. Dan kebanyakan, saudaraku, ya, itu dulu pernah saya unggah namanya Mbah Kijan. Mbah Kijan itu kalau soal Badar Pulosani paham betul, saudaraku. Namun beliaunya kan tidak, bahasanya itu punya HP, jadi yang bahasanya bisa dikasih tahu atau dikasih tahu edukasi itu cuma orang-orang terbatas, saudaraku. Dan orang terbatas itu juga tidak mungkin disampaikan ke orang lain, ya mungkin edukasinya atau pengertian itu dipakai sendiri. Ada juga dulu itu sahabat saya dari Blora itu, Mbah Jamal, itu juga seperti itu, saudaraku. Meskipun enggak begitu banyak, saudaraku, itu paham, saudaraku. Namun ya itu, karena keterbatasan masalah penyampaian mungkin kan, ya itu tadi, sudah enggak memahami HP dan seperti itulah. Mungkin ada orang terdekat, ya paling disampaikan seperti itu aja. Sedangkan Pak Bodo sendiri, saudaraku, itu murid saya dulu. Dan di zaman-zaman dulu, saudaraku, sebelum kenal saya, memang sudah tahu, saudaraku, Badar Pulosani itu. Namun yang disayangkan kan Pak Bodonya kalau zaman dulu itu belum pernah melihat barangnya, saudaraku. Akhirnya semenjak kenal sama saya itu, saya ajari dan sekaligus saya tunjukkan ke lokasinya, saudaraku. Makanya Pak Bodo itu tahu betul, karena pernah saya ajak bolang, saudaraku, di tempat alamnya yang ada Badar Pulosani itu tadi. Namun orangnya juga berpikir, saudaraku, pernah bilang ke saya, seandainya dianya bahasanya sudah nggak ada atau almarhum bahasanya, mungkin tentang pengertian
Badar Pulosani itu juga mikirnya akan musnah, saudaraku. Dan ya alhamdulillahnya semenjak zaman-zaman sekarang, saudaraku, ya, itu bisa saya buatkan edukasi, saya unggah ke YouTube itu bahasanya meskipun tidak dicatat dalam bahasanya buku tertentu, namun kan kalau orang dahulu, saudaraku, itu cerdasnya kan terkandung di dalam ilmu mantra-mantra sakti orang-orang dahulu, saudaraku. Jadi pakemnya ada di situ, saudaraku, dan sangat jelas. Dan ada juga di pakem keris pusaka seperti itu. Dan ya itu, saudaraku, makanya saya sering membuatkan edukasi tentang Badar Pulosani, ya supaya untuk menambah wawasan agar saudara kita semakin paham. Dan kebanyakan, saudaraku, meskipun di wilayah saya daerah Pati Jawa Tengah, kebanyakan orang itu cuma sekedar tahu, saudaraku, dengar-dengar gitulah bahasanya kurang lebihnya dari orang-orang dahulu, dan kebanyakan tidak pernah melihat barang aslinya, dan makanya itu juga banyak dipalsukan, saudaraku, Badar Pulosani. Ya karena itu tadi nggak pernah melihat barang aslinya, akhirnya sekedar dengar-dengar, mungkin pernah melihat YouTube saya atau mungkin pernah melihat Facebook saya, melihat apa ya, Badar Pulosani sekilas-sekilas, akhirnya itu, saudaraku, ada oknum-oknum yang bahasanya tidak bertanggung jawab itu memalsukan, saudaraku. Dan pasti akan ketahuan, saudaraku, karena Badar Pulosani itu meskipun ada oknum itu, saudaraku, meskipun dipalsukan yang hampir mirip itu badar emas, saudaraku, itu dari lokasi Batu Jolo itu pasti akan ketahuan kalau saya, saudaraku. Dan seandainya Pak Bodo juga ada orang yang memalsukan, mungkin ditanyakan ke Pak Bodo juga akan tahu, saudaraku. Karena beda, saudaraku, beda dari bahannya itu. Kalau kita dipegang langsung pasti beda, dari tekstur batunya itu beda. Dan ada sesuatu itu bahasanya yang bahasanya saya rahasiakan, saudaraku, ciri-ciri khas Badar Pulosani itu. Seandainya ada orang yang memang mungkin yang pintar memalsukan, kalau ketemu saya pasti akan ketahuan, saudaraku. Seperti itu. Dan Badar Pulosani kan punya ciri khas, saudaraku. Punya ciri khas yang tidak bisa dimiliki badar yang lainnya. Contoh kalau badar tidar itu kan beda, saudaraku, sama badar besi seperti Selonata. Sedangkan Selonata sama Muntah Besi aja beda. Namun kalau orang awam, saudaraku, itu terkadang jenis Muntah Besi itu dibilang Selonata. Ya paling di situ-situ, saudaraku, yang dipalsukan. Jadi bedanya seperti itu. Ya karena itu tadi oknum-oknum itu cuma sekedar bahasanya menumpang namakan. Contoh Muntah Besi yang dibilang Badar Besi Selonata itu. Dan mereka-mereka itu berpikirnya kan, nggak mungkin kalau Selonata itu nggak ada yang polos. Kurang lebihnya seperti itu, saudaraku. Padahal Badar Besi Selonata itu kan punya ciri khas yang tidak bisa dimiliki batu yang lain, saudaraku. Sedangkan Muntah Besi Sulapa, sudah itu punya kemiripan dengan Badar Besi Selonata, saudaraku. Namun beda. Dan Muntah Sulapa juga punya kemiripan dengan Badar Misik, saudaraku. Itu juga beda. Meskipun terlihat sama, namun beda, saudaraku. Dan Muntah Besi Sulapa itu hampir mirip dengan Badar Gelur, saudaraku. Namun kalau kita betul-betul teliti beda, saudaraku. Hampir mirip, saudaraku. Kalau di
daerah Pati Jawa Tengah itu yang hampir menyerupai Batu Sulapa itu ada 3 tempat saudaraku, ada 3 petilasan, Selonata, Badar Misik, dan Badar Gelur saudaraku. Karena apa? Karena saya itu paham betul saudaraku. Karena saya paham betul dan tahu tempat letak-letak jenis badar-badar yang saya sebutkan itu tadi, contoh Badar Misik, Badar Gelur, Badar Selonata. Saya paham betul tempatnya. Karena sebelum ada bahasanya itu rame-rame seperti di Facebook, di grup-grup dan YouTube saudaraku, zaman dahulu itu saya sudah bahasanya itu malang melintang ke tempat-tempat seperti itu saudaraku. Kurang lebihnya seperti itu. Intinya saudaraku ya, itu tadi, apa-apa itu yang penting kalau kita kepengen badar besi Selonata ya, kalau kita dapat yang asli kan seneng saudaraku, minimal asli dulu. Nanti kan bisa bahasanya diaktifkan. Kalau kepengen dipakai buat media sarana keselamatan atau bahasanya itu konsultasi sama orang yang memang di bidangnya. Atau mungkin bisa pakai minyak pengaktif kodam. Kan kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Dan contohnya itu tadi, kalau kita kepengen badar Pulau Sani, kalau kita dapatnya barangnya beda kan apa ya, nggak pas saudaraku, kasihan yang memahari itu tadi. Atau bahasanya kita kepengen muntah besi dapatnya batu lain kan ya, kasihan pemaharnya saudaraku. Kurang lebihnya seperti itu. Dan benda bertuah saudaraku itu terkadang memang punya fenomena bahasanya keanehan. Saya sendiri aja itu kalau dapat benda bertuah yang memang bahasanya pas di hati saudaraku, contoh badar Pulau Sani seperti itu terkadang habis sholat zikir gitu saudaraku ya, pas lagi santai itu batunya biasanya sering saya pegang, saya genggam gitu saudaraku, sambil ya duduk ngerokok gitu. Batu ini kok apa ya, di hati itu sepertinya itu membuat kita itu tenang, apa ya, seneng gitu saudaraku. Yang seperti itu bagus saudaraku, karena apa ya, tuahnya itu langsung bahasanya serasi sama badan kita atau tubuh kita. Dan saya juga pernah mendapatkan saudaraku itu sejenis batu mustika saudaraku. Itu batunya antik, unik sekali saudaraku. Itu seperti combong gitu saudaraku, namun seperti tali tampar saudaraku, dia combong. Dan dulu itu saya dapat itu dari teman saudaraku. Dan waktu itu setelah barangnya saya bawa, karena saya mahari waktu itu saudaraku ya, itu pernah saya pakai, saya kasih kalung, saya pakai buat leontin saudaraku. Namun setiap barangnya itu saya pakai saudaraku, di badan saya itu terasa auranya itu kurang pas saudaraku. Kurang pasnya itu terlihat bahasanya itu seperti orang sepuh gitu saudaraku. Dan apa ya, di wajah itu panas sekali saudaraku, panas sekali. Sepertinya kurang pas saudaraku kalau saya yang bawa. Bukan masalah kodamnya itu terlalu sepuh, itu bukan itu sih menurut saya. Memang apa ya, masih liar. Kalau benda bertuah dari alam memang ada yang seperti itu saudaraku. Dan setelah saya aktifkan ulang, saya ritualkan, saya testimoni, itu memang sangat luar biasa sekali saudara, sangat luar biasa sekali. Dan bendanya itu waktu itu termahar ke Malaysia saudaraku waktu itu.
Dan itu sudah ada kalau sekitar 8 tahun yang lalu, saudaraku. Bagus, namun adanya itu tadi, saudaraku, yang seperti itu. Tuah kodam bawaannya itu bahasanya masih susah untuk dikendalikan. Memang ada benda bertuah seperti itu, saudaraku. Dan kalau tentang bahasanya pusaka-pusaka orang dahulu, saudaraku, itu kan memang seperti itu, saudaraku. Bahasanya dapat bahan-bahan pilihan yang dari alam. Memang ada yang seperti itu, saudaraku. Bahasanya itu harus dijinakkan dulu, nanti kalau jadi pusaka, bahasanya itu biar mau nurut sama pemiliknya, saudaraku. Tuah kodamnya. Ada juga yang itu tadi, bahasanya itu liar itu tadi, atau bahasanya kalau dipakai itu di badan terasa nggak enak sekali, saudaraku. Bahasanya maneni sama yang punya itu, atau bahasanya balelo, itu ada, saudaraku. Dan ada juga yang langsung serasi sama pemiliknya. Terkadang sebelum kita mendapatkan benda bertuah seperti itu, dapat petunjuk mimpi, bahasanya diikuti anak kecil atau orang, atau bahasanya orang yang bersorban, kurang lebihnya seperti itu. Memang ya seperti itu, saudaraku, fenomenanya. Dan yang jelas, saudaraku, benda bertuah itu kalau orang-orang dahulu yang barang-barang peninggalan itu, karena saya sering bahasanya memegangnya, saudaraku, ya, itu tuahnya bahasanya campuran, saudaraku. Maksud dari segi campuran itu tidak hanya sekedar tuah alamnya, namun sudah bahasanya itu dikombinasi atau dijinakkan sama orang yang pertama kali mendapatkan benda itu, saudaraku. Makanya kalau benda-benda barang peninggalan zaman dahulu kan rata-rata di samping paten, takjrib, luar biasa, ampuh, atau bahasa Jawanya itu ora kedas papak palune pandi, saudaraku. Ya karena itu tadi, saudaraku. Dan kalau orang-orang sekarang kan ya paling dapat disimpan, apalagi yang zaman-zaman sekarang, saudaraku, ya yang lebih parah itu, yang dibilang aktif alam itu, saudaraku, itu sangat membahayakan. Kurang lebihnya seperti itu. Intinya, saudaraku, kalau benda bertuah itu, kalau buat saya, saudaraku, ya pertama itu yang asli ori dulu, kedua aktif. Karena zaman dahulu, saudaraku, saya kepengen dapat benda bertuah yang asli itu juga agak bahasanya agak kerepotannya begini, saudaraku. Terkadang yaitu tadi salah namanya. Contoh batu mentabisi dibilang selonata, kan bahasanya salah namanya, saudaraku. Saya dulu juga pernah dapat barang yang seperti itu, saudaraku. Sebelum saya itu punya pengertian wawasan, dapat bahasanya pengertian yang pas itu. Awal-awal pertama saya memahami benda bertuah, saudaraku. Karena orang banyak kan seperti itu, saudaraku. Ada juga yang memang orang tidak paham. Wah, ini gini seperti itu. Padahal nggak mampu dengan wawasan, pengertian, pemahamannya itu tadi, saudaraku. Makanya saya sering mengingatkan buat saudara-saudara kita yang awam itu agar selalu mau belajar tentang benda bertuah, kan di situ, saudaraku. Kenapa kok saya sering membuatkan edukasi, ya bahasanya menambah wawasan itu tadi, saudaraku, buat saudara-saudara kita yang awam. Ya kalau ada bahasanya orang yang nggak setuju ya silakan nggak usah ditonton saja, atau nggak usah disimak video saya, saudaraku. Karena saya tidak perlu bahasanya ngasih pengertian sama orang-orang yang seperti itu tadi. Kan masih banyak saudara-saudara kita itu yang pengen bahasanya mendapatkan wawasan, pengertian tentang benda bertuah. Ya bahasanya itu kita tidak
tanpa sengaja bahasanya sama saja orang sekolah, saudaraku, atau sama saja kita itu belajar, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin edukasinya cukup sekian dulu ya saudaraku. Itu tadi sedikit bahasanya sharing tentang jenis-jenis batu badar atau benda-benda bertuah. Intinya kalau kita dapat barang yang pas, yang bagus, disimpan baik-baik saudaraku. Karena orang-orang dahulu benda bertuah itu terkadang bisa terlepas ke orang lain itu karena direkayasa saudaraku. Contohnya pura-pura dipinjem, nanti pura-pura hilang saudaraku. Akhirnya benda bertuahnya itu yaitu tadi diambil orang lain. Mungkin edukasinya cukup sekian dulu ya saudaraku untuk kali ini. Nanti kalau ada waktu yang pas, yang senggang akan saya buatkan edukasi lagi. Kurang lebihnya seperti itu, cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya, Gus Edi.